Sobat Sejarah, selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng sejarah. Tempat santai untuk kita membahas peristiwa-peristiwa di masa lalu yang ngebentuk dunia kita hari ini. Di sini kita akan ngobrolin tentang perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda atau yang disebut sebagai Perang Makassar. Betul banget, Tin. Perang ini dikenal karena dipimpin oleh Sultan Hasanuddin atau ayam jantan dari timur. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau nanya nih, kenapa sih bisa terjadinya perang? Nah, penting nih sobat. Awalnya Belanda lewat VOC ingin memonopoli rempah-rempah, sedangkan Makassar di bawah Kesultanan Gorontalo mempunyai pelabuhan internasional yang terbuka atau yang luas. Jadi pedagang itu bebas berdagang di sana. Tetapi karena tidak mau tunduk kepada Belanda, akhirnya terjadi konflik. Oh, jadi intinya Makassar ingin dikuasai perdagangannya dengan bebas, sedangkan Belanda ingin dikuasai oleh sendiri. Terus siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam perang itu? Terdapat 3 tokoh besar dalam peristiwa tersebut sobat. Yang pertama tentu saja Sultan Hasanuddin, raja yang berani melawan Belanda. Yang kedua Cornelis Spilman, yaitu Laksamana VOC yang memimpin Belanda. Dan yang ketiga Arung Palaka, penguasa Bonn yang bersekutu bersama Belanda karena mempunyai konflik lama dengan Goa. Oh, ternyata Belanda tidak berperang sendirian, tapi mereka memanfaatkan perperangan di Sulawesi. Terus, lalu bagaimana sih dengan jalannya perang? Awalnya pada tahun 1666 terjadi perang besar di Benteng Somba Opu, tepatnya di pusat pelabuhan Goa. Awalnya Goa sangat kuat karena Belanda bersekutu dengan Bonn. Jadi lama-lama kelamaan Goa itu terdesak. Dan pada tahun 1667 dibuatlah perjanjian Bongaya. Terus pada saat itu Goa masih melawan, tapi lama-kelamaan hingga pada akhirnya tahun 1669 Benteng Somba Opu pun jatuh. Wah, ternyata perlawanan Sultan Hasanuddin sangat gigih ya, walaupun dia kalah secara militer. Terus, oh iya, apa sih isi perjanjian Bongaya itu? Isinya sangat berat sekali bagi Goa. Yang pertama, Goa harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, memberikan benteng-benteng penting. Yang ketiga, melarang pedagang asing selain Belanda. Yang keempat, memberikan atau mengembalikan kekuasaan Arung Palaka di Bonn. Oh, jadi pantesan Belanda semakin kuat di Indonesia Timur setelah itu. Terus ada dampaknya nggak sih? Dampaknya sangat besar sekali. Yang pertama, Kesultanan Goa menurun drastis. Yang kedua, VOC menguasai perdagangan di Maluku dan Sulawesi, sementara Arung Palaka menjadi penguasa dengan dukungan Belanda. Akan tetapi, sobat sejarah, perjuangan Sultan Hasanuddin dikenang sebagai simbol keberanian karena melawan kolonialisme. Setuju banget, Tin. Makanya itu Sultan Hasanuddin dikenal sebagai pahlawan nasional karena semangat dan jiwanya. Jadi jelas ya sobat, perang ini bukan hanya sekedar konflik, tetapi juga pelajaran tentang persatuan, keberanian, dan harga diri bangsa. Betul banget yang dibilang Titin, guys. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah ngobrol bareng sejarah.